Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semakin memasuki era teknologi yang semakin canggih, seperti mesin yang membantu kita membersihkan rumah, makanan yang bisa diantar, dan juga membuat kita semakin jarang keluar rumah, membuat kita semakin kurang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan kurangnya interaksi dengan orang lain, kita akan semakin berfokus hanya pada diri kita saja, dan mengurangi kepedulian terhadap orang lain yang ternyata membutuhkan perhatian di sekitar kita. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari bersama kita membaca bacaan kita yang terambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 30. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Amsal 3 ayat 27-30 merupakan nasihat-nasihat praktis bagi orang percaya, bagi kita semua. Nasihat praktis agar kita berbuat baik terhadap sesama tanpa memandang bulu. Sebab persoalannya bukan pada orang-orang kepada siapa kita harus berbuat baik, tetapi pada diri kita sendiri. Amsal ini menasihati kita untuk bisa melakukannya. Bacaan tadi mengingatkan kita untuk menjadi orang yang siap untuk menolong. Namun lebih tajam lagi, janganlah kita menjadi penghalang bagi orang yang seharusnya menerima pertolongan. Terutama bila sebenarnya pertolongan itu bisa datang dari diri kita, dan diri kita mampu untuk melakukannya. Dalih apapun tidak berlaku untuk menghindarkan diri dari kewajiban ini. Bahkan menunda-nunda pun adalah salah. Jadi semisal kalau kita bisa untuk peduli dan menolong orang lain, mengapa kita harus menunggu sebelum memberikannya? Paradigmanya sangat indah. Dalam relasi antar manusia, orang yang membutuhkan selalu harus segera ditolong oleh orang yang ternyata mampu melakukannya. Kemudian bacaan tadi juga mengajak kita untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, dan menjadi orang yang lebih ramah terhadap orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang gemar dan selalu siap untuk bertengkar dengan orang lain yang temuinya. Sedikit kata atau sikap yang dianggap tidak menyenangkan atau tajam langsung dibalas dengan kata dan sikap yang lebih keji dan lebih tajam lagi. Dengan melakukan hal tersebut, kepedulian kita terhadap orang lain seakan-akan sudah ditutupi. Firman Tuhan barusan merupakan pedoman bagi kita untuk menjadi orang yang peduli dengan sekitar kita, dan juga bagi orang lain yang kita temui. Memang kalau dibilang untuk peduli dan melakukan hal yang baik bagi orang lain, itu tidak bisa dibilang mudah. Karena melakukan kepedulian pada orang lain, seperti berbuat baik atau memberikan perhatian, membuat kita kehilangan kenyamanan yang sangat kita nikmati. Sebagai contoh yang gampang, misalnya kita memberikan tempat duduk bagi ibu hamil, atau orang yang sudah lebih tua, atau bahkan orang yang lebih membutuhkan daripada kita, atau misalnya membantu orang lain yang kendaraannya mogok. Hal-hal yang simpel namun menunjukkan kepedulian kita yang menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Maka pertanyaannya yang harus kita lakukan adalah, tinggal bagaimana kita menjembatani antara yang kita imani dengan apa yang kita hidupi, antara yang kita tahu dengan yang kita lakukan. Maka untuk dari itu kita perlu kembali pada alinea yang pertama. Kita kembali kepada tema kita, karena Tuhan sudah peduli, kita pun harus peduli. Yang mengandaikan bahwa kita berbuat baik kepada orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Memang sekilas kalau kita membaca tema itu kesannya seperti tidak tulus, sekedar membalas kebaikan Tuhan. Tetapi ternyata ini lebih daripada itu. Ini lebih dalam dari apa yang kita bayangkan.
adalah benang merah kitab suci bahwa berkat diberikan agar yang diberkati pada gilirannya menjadi berkat juga bagi orang lain. Jadi tujuan akhirnya adalah semua orang yang telah diberkati harus bisa memberikan berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya. Karena yang diperhatikan dan yang diprihatinkan Allah adalah semua ciptaannya. Bukan cuma orang-orang Kristen. Bukan cuma segelintir orang-orang terpilih. Bukan mereka yang kaya saja atau yang miskin saja. Tetapi semua yang menjadi ciptaan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Amin.